Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudariku yang beriman, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita keteguhan, memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Kita bergembira, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di malam hari ini, di hari Ahad, malam Senin, kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang mulia ini, membahas pembahasan kitab yang sebelumnya telah kita buka lembar demi lembarnya. Kita lanjutkan pembahasannya, yaitu kita membahas kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnah as-sahihah. Ambillah akidah, ya, khudh aqidataka minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan di 2 hari kemarin, ya, qadarullah kita tidak bisa melakukan siaran di kampus jalanan karena di hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, yang kemarin karena terhalang hujan dan terhalang suara, ya, suaranya terganggu jika kita siaran. Adapun hari sebelumnya karena ada urusan sehingga terpaksa kita liburkan, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja, tidak usah panjang lebar, kita lanjutkan. Pada sesi pembahasan sebelumnya kita membahas macam tauhid. Kita membahas macam-macam tauhid yang 3. Ada tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah dalam segala, ya, amalan Allah SWT, segala perbuatannya. Perbuatan yaitu Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta, dan yang lainnya. Juga kita membahas pembagian tauhid yang kedua, yaitu tauhidul uluhiyah, atau juga bisa disebut tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Kita arahkan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Kemudian pembagian yang ketiga kemarin, yaitu tauhid al-asma was sifat, itu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki, yaitu dengan cara kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya, sebagaimana juga kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, min ghairi, ya, ta'wil, dengan tanpa mentakwilnya, memalingkan makna yang zahir kepada makna yang jauh. Juga min ghairi tafwid, tanpa mentafwid, yaitu menyerahkan seluruh maknanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya dia ingin menafikan sifat tersebut. Ya, sifatnya sebenarnya pengen dinafikan, tapi secara halus dia mengatakan, saya tidak paham makna ini, serahkan aja semuanya untuk Allah. Ya, padahal sejatinya ada makna zahir, ya, ada makna yang tampak yang langsung kita pahami. Cuman sejatinya kaifiyahnya bagaimananya yang berbeda. Tapi kalau tafwid mutlak semuanya, ini bukan tata cara ahlu sunnah. Jadi tauhid asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW tanpa mentakwilnya, tanpa mentafwidnya, juga tanpa mentakyifnya, mengatakan bagaimana gambarannya, ya, sifat itu seperti ini, seperti itu, tidak bisa, karena itu perkara gaib. Juga tanpa menta'til yaitu menggugurkan, menghapuskan sifat tersebut. Juga tanpa tamtsil, yaitu menyerupakan dengan makhluknya. Dan kemarin sudah kita jelaskan. Kita masuk ke syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal soleh. Amal soleh seorang muslim, ya, amal soleh seorang muslim itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
akan dihitung sebagai amal ibadah yang nanti pahalanya bisa kita petik, itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Dan syarat ini harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka yang dipersyaratkan tidak ada. Jadi syarat itu kalau kita belajar dalam ilmu usul fikih, syarat itu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihil wujudu walal adam li dzatihi. Syarat itu adalah jika syarat ini tidak ada, maka yang dipersyaratkan juga tidak ada. Maka yang dipersyaratkan yaitu diterimanya amal, maka nggak ada. Tapi kalau syaratnya ini ada, ya, maka tidak harus diterima, juga tidak harus ditolak. Ini kalau kita menengok kepada definisi syarat menurut ilmu usul fikih. Intinya secara global, syarat itu adalah hal yang harus terpenuhi, ya. Hal yang harus terpenuhi sebelum sesuatu itu kemudian diterima, atau yang dipersyaratkan bisa benar atau bisa diterima, harus ada yang dilakukan terlebih dahulu, dan ini wajib untuk dipenuhi. Adapun kalau tidak ada, maka yang dipersyaratkan tadi menjadi tidak ada, alias berarti tidak diterima sebagai amal soleh. Nah, di sini disebutkan ma hiya syurutu qabulil amal, apa sih syarat-syarat dari amal soleh seseorang itu diterima? Kata Syekh Jamil Zainu, beliau mengatakan syurutu qabulil amal indallahi salasatun. Syarat-syarat amal soleh itu diterima di sisi Allah ada 3 syarat, ya. Ada 3 syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum dikatakan amal soleh itu diterima. Syarat yang pertama adalah al-imanu billahi wa tauhiduhu. Syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Nah, ini jelas karena tidak akan amal itu diterima kecuali dari seorang muslim, ya. Dia berislam, dia beriman pada Allah. Orang yang tidak beriman dengan Allah, ya, amalannya tidak akan diterima. Seperti misalnya di bulan Ramadan seperti ini, ada sebagian orang yang karena, ya, mengedepankan toleransi atau mungkin karena ingin ikut-ikutan, pengen merasakan non muslim, tapi kemudian dia ikut sahur misalnya, ikut puasa. Nah, puasanya ikut dia. Apakah kemudian amalnya diterima? Tidak. Karena dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama adalah beriman. Ya. Dan beriman itu mencakup 3 hal, ya. Jadi membenarkan dengan hati, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil jawarih, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu artinya adalah pembenaran dalam hati, yang kedua diucapkan dengan lisan, yang ketiga diwujudkan, direalisasikan dengan amalan anggota badan. Jadi ahlu sunnah mengimani iman itu dari 3 sisi itu. Jadi tidak hanya pembenaran dalam hati saja, tapi juga harus diucapkan. Setelah diucapkan pun juga harus ada bukti nyata, yaitu dengan amalan. Kemudian ahlu sunnah mengimani yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik dengan ketaatan yang dilakukan, dan iman akan berkurang jika seseorang yang beriman tadi melakukan kemaksiatan. Seorang yang bermaksiat, maka imannya dia sedang berkurang. Ya. Jadi syarat pertama, amal itu diterima, dia harus beriman pada Allah dan mengesahkannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Kahf, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka mereka akan dipersiapkan, ya, surga firdaus. Mereka akan dipersiapkan untuk mereka surga firdaus sebagai tempat tinggal, ya, sebagai tempat tinggal. Nah, surga firdaus ini adalah balasan dari innalladzina amanu wa amilus salihat. Amal saleh yang mereka kerjakan, Allah balas dengan surga firdaus. Kenapa? Karena mereka beriman. Allah mengatakan innalladzina amanu. Jadi ada syaratnya iman. Setelah beriman kemudian mereka beramal saleh.
bukti amal solehnya diterima oleh Allah, dapat balasan surga Firdaus. Jadi surga Firdaus ini hasilnya amal solehnya itu, perbuatannya, syarat itu bisa diterima sehingga dikonversi atau diganti oleh Allah dengan surga adalah karena mereka beriman. Jadi beriman dan mengesakannya. Karena ya kalau tidak mengesakannya maka imannya gugur, ya, menjadi musyrik. Ya. Sebagaimana orang ya dikatakan sholatnya sah, orang dikatakan sholatnya sah karena toharohnya sah. Ketika toharohnya batal, maka sholatnya juga batal. Jadi toharoh, bersuci itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Ketika bersucinya sah, tidak ada batal, tidak ada buang angin, ya, tidak ada buang air kecil, buang air besar, atau yang lainnya, maka sholatnya sah. Tapi ketika toharohnya batal, maka juga sholatnya juga batal. Sama, ya. Seorang muslim, orang yang beriman, amal-amal solehnya akan diterima jika tauhidnya sah. Dan tauhidnya bisa batal jika lawan dari tauhidnya ada, itu pembatal tauhid, yaitu kesyirikan. Jadi syarat pertama agar amal soleh diterima adalah dia harus beriman, plus ilmannya harus tulus, murni, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Ini poin yang paling penting ya dalam kehidupan seorang yang beriman, seorang yang berislam, mementingkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kemaksiatannya, selagi seorang itu bertauhid, maka akan menjamin dia pasti masuk surga. Ya. Entah nanti langsung masuk surga dengan diampuni semuanya, entah masuk surga dengan diampuni lewat model syafaat, atau mungkin dimasukkan neraka dulu tapi endingnya pasti masuk surga. Jadi syarat pertama itu beriman dan mentauhidkannya. Syarat kedua adalah ikhlas. Syarat kedua adalah al-ikhlas. Ikhlas itu apa? Huwal amalu lillahi min ghairi. Ikhlas itu adalah mengamalkan amal soleh tadi, berbagai macam amal soleh, min ghairi riya, dengan tanpa riya dan tanpa sum'ah. Riya itu adalah seseorang mengamalkan suatu amalan agar dilihat orang. Ya, dari kata ro'a, yara, melihat. Melihat alias orang ini beramal, salah satu obsesinya adalah untuk dilihat orang. Ya, salah satu obsesinya adalah dilihat orang. Atau sum'ah. Kalau sum'ah adalah ya dari asal kata sami'a yasma'u, artinya mendengar, yaitu dia beramal soleh untuk didengar orang, alias dia ceritakan amal yang pernah dikerjakan ya kepada orang lain, ya motivasinya agar mendapatkan sanjungan, mendapatkan apresiasi. Nah, ini tidak diperkenankan karena balasan, apresiasi dan yang lainnya dalam masalah ibadah hendaknya hanya untuk Allah semata. Kalau dipalingkan untuk makhluk, itulah yang namanya tidak ikhlas. Jadi seorang dikatakan ikhlas beramal adalah ketika apa? Huwal amalu lillah min ghairi riya'in wala sum'ah, yaitu beramal ya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ada riya, yaitu ingin dilihat orang, juga tanpa sum'ah, ingin didengar orang karena sudah melakukan amalan. Dan ini ya adalah perkara yang berat ya. Perkara yang berat ya. Bahkan kita baca ya dalam banyak nasihat-nasihat para ulama salaf, mereka banyak menukil bahwa satu amalan yang paling berat itu adalah memperbaiki hati. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya potensi senang untuk di alam, senang untuk disanjung, senang untuk dipuji. Terkadang seseorang mengamalkan suatu amalan kok tidak ada apresiasi dari orang lain, di situ terkadang kita ya merasa kenapa kok nggak ada yang mengakui saya gitu. Padahal saya sudah beramal ini itu, kenapa tidak ada yang mengakui? Kenapa tidak ada orang yang respect misalnya? Nah, ini penyakit yang setiap manusia, setiap kita punya potensi itu. Ya. Tidak ada orang yang kemudian hilang sama sekali, tidak ada, pasti punya potensi itu. Cuman sisi mujahadah kita, ya kita lawan itu. Ketika ada perasaan seperti itu, langsung dilawan,
kemudian benar-benar kita berusaha, ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan manusia atau bukan untuk dipuji karena manusia. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Az-Zumar, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah mengatakan fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Mukhlisin itu memurnikan ketaatan hanya untuk Allah semata. Ini nanti masuk kepada kesyirikan. Jadi ketika orang tergelincir dalam masalah ikhlas ini, masalah memurnikan niat dalam hati ini, nanti dia akan kecemplung dalam kesyirikan. Bisa kesyirikan kecil, bisa kesyirikan besar. Riya itu para ulama membagi. Riya itu ada tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Seperti dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, atau juga dalam kitab beberapa syuruh dari kitab Bulughul Maram, itu dijelaskan, ya. Al-Imam As-San'ani menjelaskan bahwa ada tingkatan-tingkatan riya. Ada yang riyanya itu 100%. Jadi ada seorang yang beramal itu benar-benar niatnya tidak ada lillahi ta'ala. Motivasinya hanya manusia. Yang seperti ini masuk kategori syirik akbar, alias menggugurkan iman dari dasarnya. Karena sama sekali tidak ada motivasi Allah dalam amalan yang dia kerjakan. Ini seperti syiriknya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika sholat bersama Nabi, ketika kadang ikut perang itu tidak ada motivasi untuk mengagungkan Allah, itu tidak ada. Cuman takut aja sama Muhammad. Cuman pengen cari muka saja sama sahabat. Ini yang riya yang tingkat tinggi. Nanti ada yang riya yang masih 50-50, 50-50. 50% masih pengen dapat pahala, 50% juga pengen dapat pujian. Ya, ada juga yang mungkin nanti riyanya 70%, niat dapat pahalanya 30%. Yang seperti ini ya masih masuk kategori kesyirikan. Tapi ya masuk kategori syirik asghar atau syirik kecil. Yang mana konsekuensinya hanya menggugurkan amalan yang dikerjakan. Konsekuensinya hanya menggugurkan amalan yang dikerjakan. Ya. Alias dia berusaha, buang-buang harta, buang-buang tenaga. Nanti ketika di akhirat, apa yang dia harapkan itu seperti debu yang berterbangan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian gugurkan, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Orang-orang yang pernah infak, orang-orang yang pernah sedekah, jangan digugurkan. Apa yang menjadikan itu gugur? Ya, bil manni wal adha. Pertama karena al-man. Man itu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan. Kedua, al-adha, yaitu menyakiti. Mentang-mentang dia sudah berikan bantuan, tapi kemudian disakiti. Mentang-mentang dia memberikan bantuan kepada fulan, kemudian menginjak-injak derajatnya, menginjak-injak harga dirinya seenaknya. Nah, ini yang menggugurkan apa? Pahala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah kemudian katakan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena berniat riya di hadapan manusia. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun wa tarakahu salda. Permisalan orang yang beramal seperti itu seperti batu yang keras warnanya hitam, halus, di atasnya ada butiran-butiran debu atau pasir. Kemudian diguyur air. Maka ya pasir yang nempel di batu itu semua hilang semua. Itu permisalan amalnya, cuma nempel sejenak kemudian hilang. Maka ini syarat yang kedua, ikhlas. Orang yang tidak ikhlas beramal, dia akan masuk kategori kesyirikan. Bisa kesyirik akbar kalau memang niatnya, motivasinya nggak ada untuk Allah, sama sekali motivasi hanya untuk manusia. Bisa juga syirik kecil jika masih di situ berserikat antara keinginan mendapatkan pahala dari Allah dengan juga ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini jika orang tidak ikhlas, makanya kita butuh
keikhlasan. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, amalan agar diterima adalah al-muwafaqah lima ja'a bihi Rasul, yaitu sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP ya, sesuai dengan aturan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi ketika orang beribadah pengen diterima, pertama dia harus masuk Islam dulu, dia beriman. Syarat kedua, dia harus ikhlas. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Betapa banyak orang yang beramal cuman baru mengumpulkan 2 syarat saja, yaitu dia beriman dan ikhlas. Ikhlasnya Masya Allah, kalau tentang ditanya ikhlas atau enggak, semangat sekali. Tapi sayangnya dia tidak memperhatikan yang ketiga, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, disinilah orang yang banyak tergelincir, karena dia mengamalkan amalan satu ibadah tapi tidak ada dituntunkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Makanya ketika kita baca surat Al-Mulk misalnya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ya, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amalnya yang paling baik. Apa sih makna amal yang paling baik? Apakah yang kuantitasnya paling banyak itu amalnya banyak, atau yang seperti apa? Kata Fudail ibn Iyad, maksudnya yang paling baik itu adalah ya, akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar, yaitu yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya ketika kita beramal ngikut dengan tuntunan Nabi. Allah mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang didatangkan oleh Rasul kalian maka ambillah, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh beliau maka berhentilah. Juga dalam hadis Nabi mengatakan, dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada aturannya dalam urusan agama kami, maka tertolak, batil, tertolak. Nah, pada poin syarat ketiga inilah, kalau orang kemudian bergeser, orang melenceng, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itulah kemudian yang namanya kreativitas dalam agama. Kalau ditanya dia beriman, dia beriman. Ditanya dia ikhlas, dia ikhlas. Sayangnya yang ketiga, dia kreatif, alias mencoba membuat cara sendiri, tidak sesuai tuntunan Nabi. Bahasa yang agak populernya adalah dia berbuat kebid'ahan. Ini yang banyak terkadang manusia terjerumus di dalamnya. Sayangnya perbuatan itu sudah terlanjur mengakar, sudah terlanjur menjadi adat istiadat, sehingga ketika berusaha untuk diluruskan berat ya, karena akan berbenturan dengan kebiasaan suatu kaum. Ya, ini bahaya ya. Dan dalam Quran ataupun hadis sudah banyak sekali dijelaskan ya. Ibnu Mas'ud misalnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u, ikutilah kalian, maksudnya ikutilah cara kalian beribadah seperti Nabi dan para sahabatnya. Wa la tabtadi'u, janganlah kalian berbuat perkara baru dalam agama, berbuat kebid'ahan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, faqad kufitum fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kenapa kalian harus ikuti para nabi dan para sahabatnya? Faqad kufitum, sudah cukup kalian ikut mereka. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan itu adalah sesuatu yang sesat. Abdullah bin Umar juga mengatakan dalam suatu perkataannya, beliau mengatakan ya, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap kebid'ahan itu menyimpang, sesat, walaupun orang-orang memandangnya sebagai suatu perkara yang baik. Sebagai suatu perkara yang baik. Terkadang kan gitu, argumennya beberapa orang, ngopo toh mocong ini ke orang oleh kan apik gitu.
Ngopo to kok salat ngene ra oleh, ngopo kok kumpul-kumpul ini ndak oleh, kan bagus mendoakan misalnya. Iya, orang-orang menganggap itu baik. Tapi satu sisi itu perkara yang buruk. Kenapa? Karena di situ ada pengkhianatan. Seakan-akan Nabi belum menyampaikan syariat, makanya mereka membuat syariat baru. Ya. Seakan-akan mereka punya hak untuk membuat syariat, padahal itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa gunanya Nabi diutus gitu. Makanya Imam Malik rahimahullah taala, dalam perkataan beliau dinukil oleh Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama, hal baru ini adalah sesuatu yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sama saja dia menganggap Muhammad SAW telah mengkhianati. Maksudnya mengkhianati apa? Berarti seakan-akan Nabi masih menyembunyikan sebagian tata cara yang belum beliau sampaikan. Karena kita ketahui bersama, tidaklah Nabi meninggal melainkan syariat sudah dijelaskan semua. Tapi ketika ada orang yang membuat hal baru, tata cara baru, kok Nabi gak buat, ya, dan menganggap itu baik, maka secara tidak langsung dia menganggap Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Masih ada yang disembunyikan. Wa qala Allah Ta'ala, Imam Malik mengatakan, padahal Allah SWT berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Kemudian Imam Malik mengatakan, fama lam yakun yauma idin dinan lam yakun al-yauma dinan. Maka pada hari itu, di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya, pada saat itu nggak ada, bukan suatu ritual agama, maka hari ini pun juga sejatinya bukan ritual agama. Jadi zaman sekarang kalau dianggap itu ritual agama, padahal di zaman Nabi nggak ada, maka sejatinya itu bukan. Dan ada kaidah fikihnya dalam buku kaidah fikih disebutkan oleh Syekh Dr. Walid bin Rashid As-Suaidan, ya, seorang qadhi, ya, seorang ulama di Saudi. Ya, rencananya kemarin itu sebelum ada Covid di Indonesia beliau mau ke sini, ya. Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan, tulisannya banyak, Masya Allah, beliau hasil karyanya banyak dan bagus-bagus. Rencananya mau ke Indonesia, terkhusus mau ke Jogja. Ya, dan kontak-kontak dengan teman saya pengen ke Jogja, tapi qadarullah ada Covid, jadi ditunda sementara. Dan beliau pengen kalau Jogja nanti pengen beberapa hari daurah, tapi daurah khusus untuk yang sudah bisa bahasa Arab, ya, ustadz dan yang penuntut ilmu beneran gitu. Maksudnya bukan tablik akbar, tapi khusus daurah, disewakan hotel dan semisalnya, nanti membahas buku-buku beliau. Beliau mengutip satu kaidah bagus sekali. Ya, kaidahnya gini. Ma tawaffara sababuhu fi ahdin nabi walam yaf'alhu fal masyru'u minhu tarku. Ma tawaffara sababuhu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam walam yaf'alhu fal masyru'u minhu tarku. Suatu amalan, ya, suatu amalan yang di zaman Nabi SAW sebabnya ada, motivasinya juga ada, tapi kok di zaman itu Nabi tidak melakukan, maka sejatinya yang disyariatkan hal ini ditinggalkan. Saya ulangi, kaidahnya adalah ma tawaffara sababuhu fi ahdin nabi walam yaf'alhu fal masyru'u minhu tarku. Sesuatu yang di zaman Nabi motivasinya ada, sebabnya ada, tapi kok di zaman itu tidak dilakukan, maka sejatinya dia adalah perkara yang harusnya ditinggalkan. Ya. Mungkin bertanya-tanya untuk sampelnya, tidak apa saya kasih sampel. Misalnya, ya, seperti Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi. Jadi saya yakini setiap orang yang pengen melaksanakan ritual ini pasti niatnya baik, ya, pasti niatnya baik. Tapi kita katakan caranya keliru, gitu. Caranya keliru. Cara mencintai Nabi SAW adalah mengamalkan ajarannya. Mencintai Nabi dengan mengamalkan ajarannya, menyeru dengan apa yang disuruh oleh Nabi SAW sama. Nah,
Kalau orang zaman sekarang mengatakan kenapa ada maulid Nabi, oh motivasinya karena kangen sama Nabi, oh motivasinya karena cinta sama Nabi. Pertanyaannya adalah, apakah sahabat dulu tidak cinta sama Nabi? Pertanyaannya adalah, apakah sahabat dulu tidak tresno sama Nabi? Tidak kangen sama Nabi? Berarti motivasinya ada. Di zaman sahabat ada, di zaman tabi'in juga ada, di zaman para ulama yang 4, Syafi'i, Ahmad, ya, Malik, Abu Hanifah, semua ada. Kalau sekarang yang mengatakan bahwa maulid Nabi dilaksanakan karena kangen sama Nabi, karena cinta sama Nabi, ini salah satu motivasinya. Bukankah di zaman mereka juga motivasinya ada? Maka kita katakan, ketika motivasinya sama-sama ada, kok nyatanya di zaman-zaman emas itu tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka sejatinya hendaknya perkara ini ditinggalkan. Gitu. Karena tidak dipungkiri bahwa ternyata dalam sejarah, ya, maulid-maulid seperti ini ternyata awal mula yang melaksanakan adalah Daulah Fatimiyah, yaitu dinasti Fatimiyah Syiah yang ada di Mesir, yang dulu menguasai Mesir. Kampus Al-Azhar itu, Masjid Al-Azhar itu dulu yang bangun dulu dinasti Fatimiyah. Makanya dia umurnya udah lama, 1000-an tahun. Jadi dulu dinasti Fatimiyah, kemudian direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian dirubah, ya, ideologi beragamanya berbeda, gitu. Nah, itu salah contoh. Contoh yang lain mungkin yang sering rame di tengah masyarakat, ya. Tapi kita nggak akan membuat rame, kita cuma mengajak saja. Menerima, alhamdulillah, enggak, yaitu urusan masing-masingnya. Ya seperti di hari ketiga, hari ketujuh, hari kesekian dan semisalnya, yang sering kita sebut dengan tahlilan misalnya. Ya, saya akui mungkin niatnya bagus, tujuannya bagus, ikhlas. Cuman kita garis bawah, caranya apakah seperti itu, gitu. Kaidah tadi dipakai lagi. Sesuatu yang di zaman Nabi sebabnya ada, tapi Nabi tidak melakukan, maka hendaknya ditinggalkan. Nabi SAW itu anaknya semua meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Qasim meninggal, ya, Abdullah meninggal, Ibrahim meninggal, Zainab meninggal. Semuanya meninggal anaknya Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Hanya Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Nabi juga punya paman yang meninggal dalam keadaan Islam, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi punya istri yang meninggal ketika Nabi masih hidup, ya, Khadijah bintu Khuwailid. Juga ada Zainab bintul Khuzaimah Ummul Masakin, juga meninggal ketika Nabi masih hidup. Tapi tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ngumpul-ngumpulkan para sahabat, kemudian di hari sekian beliau kirim doa, hari sekian lagi kirim doa lagi, dan seterusnya. Tidak ada. Yang ada di belakangan-belakangan saja. Nah, ini kaidahnya tadi bagus sekali. Sesuatu yang sebabnya ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, maka hendaknya itu ditinggalkan. Itu 3 syaratnya. 3 syarat amal itu diterima. Pertama adalah dia beriman, bertauhid. Yang kedua, dia harus ikhlas, karena kalau tidak ikhlas nanti tercebur dalam kesyirikan. Yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan Nabi, ya. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau sampai geser dari itu, maka masuk kategori tadi yang namanya kebid'ahan. Sedikit saya tambahkan. Mungkin ada yang bertanya. Zaman sekarang banyak, ya. Zaman sekarang banyak yang di zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada. Zaman sekarang banyak di zaman Nabi nggak ada, tapi sekarang ada. Tapi nyatanya kok tidak dinamakan bid'ah, gitu. Zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, tapi kok nyatanya tidak dinamakan bid'ah. Nah, kita katakan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan sekarang ada, memang tidak semua harus dikatakan bid'ah secara syar'i. Adapun bid'ah secara bahasa, iya, maksudnya adalah sesuatu yang baru yang dulu nggak ada, iya, itu bid'ah juga. Tapi bid'ah secara bahasa. Tapi tidak semua yang di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, kemudian dikatakan bid'ah secara agama, bid'ah secara syar'i. Karena hal-hal yang di zaman Nabi nggak ada, kemudian sekarang ada, itu tidak terlepas dari 3 kemungkinan.
tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah hal-hal yang di zaman Nabi gak ada, kemudian setelah Nabi meninggal ada, ya, tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena memang kondisi darurat dan dibutuhkan. Karena memang kondisi darurat dan dibutuhkan. Kalau kondisi darurat dan dibutuhkan, maka walaupun di zaman Nabi nggak ada, setelahnya ada, tidak apa-apa. Tidak apa-apa menjadi ada. Kenapa? Karena sebab memang pada saat Nabi ada itu belum dibutuhkan. Ya. Di saat Nabi ada belum dibutuhkan. Atau setelah Nabi meninggal memang darurat harus ada. Contohnya apa? Ya, contohnya Al-Quran. Al-Quran dibukukan menjadi satu kitab itu zaman Nabi, ya, ada sebagian, tapi kemudian dikumpulkan menjadi Quran Utsmani, ya, dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, itu terjadi setelah Nabi wafat. Karena memang apa? Dibutuhkan. Karena waktu itu mulai banyak orang ajam, ya, orang-orang ajam alias orang non Arab yang masuk Islam, ya. Juga banyak kalau tidak dibukukan takut nanti Quran akan hilang, karena di zaman Abu Bakar itu banyak penghafal Quran yang meninggal di perang Riddah, maka butuh untuk dibukukan jadi satu kitab. Nah, ini di zaman Nabi gak ada, tapi di zaman setelah Nabi dibukukan jadi satu kitab, bahkan kemudian disempurnakan di masa Utsman bin Affan. Kenapa ini boleh tidak dikatakan bid'ah? Ini boleh karena memang dibutuhkan dan karena memang darurat. Contoh yang lain, kenapa dulu hadis Nabi SAW tidak ada, sekarang kenapa dituliskan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, An-Nasai, At-Tirmidzi, sama, motivasinya sama. Karena zaman dulu belum dibutuhkan, para sahabat hafal hadis itu. Tapi setelah sahabat pada meninggal, kalau tidak dituliskan nanti hilang, maka dibutuhkan. Atau contoh yang lain, kenapa sekarang ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ulumut tafsir, ada mustalah hadis dan yang lainnya. Di zaman Nabi tidak ada. Kita katakan di zaman Nabi tidak ada secara wujud, ya. Maksudnya perwujudannya memang tidak ada, tapi di otak mereka ada. Para sahabat paham usul fikih, paham hadis, mereka ada. Cuman dibukukan sebagai disiplin ilmu tertentu memang tidak ada. Tapi karena dibutuhkan akhirnya diperbolehkan. Nah, ini bukan namanya bid'ah, ya. Saya ulangi bahwa hal-hal yang di zaman Nabi nggak ada, kemudian sekarang ada, memang tidak serta-merta dikatakan bid'ah. Jika apa? Jika pertama adalah amalan-amalan yang di zaman Nabi nggak ada, setelahnya di zaman Nabi nggak ada karena memang belum dibutuhkan. Setelahnya dibutuhkan maka boleh atau darurat. Yang kedua, hal-hal yang di zaman Nabi nggak ada karena Nabi memang belum mampu, gitu. Hal-hal yang di zaman Nabi nggak ada karena Nabi memang belum mampu. Maka setelah Nabi wafat dan ternyata umat Islam punya kemampuan, maka boleh-boleh saja. Maka boleh-boleh saja. Karena di zaman Nabi memang Nabi belum mampu, jadi Nabi gak melakukan hal itu. Contohnya, ya, Nabi zakat dengan beras, gitu. Zakat dengan beras. Ya. Nabi SAW dalam hadis disebutkan zakatnya pakai gandum, pakai kismis, pakai kurma, tapi dengan beras tidak ada. Kenapa? Karena memang beras pada saat itu bukan sesuatu yang banyak seperti sekarang. Orang Arab pada saat itu mayoritas memang makanannya adalah dari gandum, kurma, dan yang lainnya. Beras adalah bahan makanan pokok di negara lain. Atau penggunaan mikrofon seperti sekarang, ya. Penggunaan mikrofon, penggunaan video seperti ini, ya. Itu di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada karena zaman Nabi memang tidak ada, Nabi tidak mampu. Atau terbang dengan pesawat, ya, dan yang lainnya. Atau di Ka'bah, kenapa Ka'bah sekarang ketika tawaf itu, orang yang tawaf tidak hanya satu lantai, ada lantai pertama, ada lantai kedua, ada lantai ketiga. Gimana hukumnya orang yang tawaf di lantai atas, ya? Bisa kita katakan itu karena darurat. Kalau tidak sampai lantai atas maka tidak cukup tempatnya. Atau yang kedua, karena memang zaman Nabi belum mampu untuk melakukan hal seperti itu, sekarang mampu, gitu. Jadi ada dua hal yang diperbolehkan. Zaman Nabi nggak ada karena memang belum dibutuhkan. Setelah Nabi wafat dibutuhkan maka boleh atau darurat. Yang kedua adalah amalan-amalan yang di zaman Nabi belum ada karena Nabi memang belum mampu. Tapi setelah Nabi wafat kemudian umat Islam diberi kemampuan maka boleh. Yang ketiga baru yang nggak boleh, yaitu yang di zaman Nabi ada
yaitu yang zaman Nabi nggak ada, karena memang Nabi tidak menghendaki itu sebagai syariat. Di zaman Nabi nggak ada, karena memang Nabi SAW menjadikan itu bukan bagian dari agama. Seperti apa? Seperti yang kaidah tadi, yaitu hal-hal yang motivasinya ada di zaman Nabi, sebab-sebabnya ada di zaman Nabi, tapi nyatanya Nabi tidak melakukan. Maka ketika motivasinya sama di zaman Nabi ada, kok Nabi tidak melakukan, maka harusnya di zaman sekarang pun tidak dikerjakan. Ya, mungkin itu dulu sampai poin syarat-syarat diterimanya amal. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke syirik akbar, ya. Penjelasan syirik akbar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.